Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Mumpung lagi nganggur, mau ngevlog nih. Teman-teman, jangan jangan pikirin penampilan baru ya. Ini agak pusing, tak ikat kepalanya. Ikat kenceng gitu kan, mengurangi rasa pusing. Itu dulu saya dapat niru dari orang gitu, ketika dia pusing sebentar tak ikat kepala saya gitu ya. Saya belum pernah nyoba sih, baru kali ini. Oke teman-teman, kali ini kita berdoa dulu ya, semoga ini bermanfaat juga buat teman-teman semua. Saya doakan dalam keadaan yang sehat walafiat, sejahtera, bahagia dunia akhirat, tentrem atine, damai, ayem gitu ya. Semoga selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan taufik hidayah dan hidayahnya selalu. Kali ini kita bincang-bincang soal apa ya? Soal itu mondok jauh ya. Kemarin saya sempat batin ya. Ada beberapa kasus orang itu mondokkan anak itu, niatnya itu kayaknya kurang lurus betul gitu ya teman-teman. Jadi apa ya, dulu ini kasus keluarga saya sendiri ya, kakak saya dulu mondokkan kan di Gontor gitu, dua-duanya di Gontor. Tapi memang kayak apa ya, kok nggak di dekat-dekat sini aja gitu ya. Dia nggak jawab secara langsung, cuman saya lihat kayaknya ya pengen di sana kan bahasa Inggris segala macam, pokoknya modern lah, pondok modern kesannya gitu. Nanti parahin nanti gitu kan, nggak melulu agama gitu sebetulnya kan. Nah itu mungkin satu hal kecil yang mungkin bukan salah sih gitu, tapi akhirnya salah kedaden gitu. Dua-duanya akhirnya out gitu. Jadi yang kakaknya itu di tengah jalan tuh sudah masuk rumah sakit 2 kali karena tekanan yang begitu keras di sana ya, disiplin yang keras banget gitu. Sedangkan ini anak kan sudah biasa dimanja sama orang tuanya gitu, walaupun bukan termasuk orang yang kaya tapi agak dimanja gitu. Kemudian yang kedua itu akhirnya ikut-ikut dicabut gitu, terus akhirnya dipindah ke Pondok Guyangan gitu di Trangkil itu. Alhamdulillah sekarang yang ponakan saya yang besar itu sudah ngajar jadi guru SMP Kaliori Rembang itu sebagai guru agama. Kemudian apa namanya, yang kedua itu kerja di Serang Banten, juga udah jadi karyawan tetap ya. Kalau arahnya kan mungkin orang tuanya dulu mikirnya nggak tahu lah, tapi yang kakaknya juga sudah ngajar agama sih gitu. Dan sebetulnya kan kalau saya sendiri secara pribadi kan lebih senang mondok itu deket-deket saja gitu loh, soalnya kan namanya anak gitu mondok ya. Ini bukan masalah benar salah ya, cuman masalah kecocokan ya, jangan disalahpahami ya gitu, mondok jauh itu. Tapi kalau apa namanya anak kan kadang kalau jauh dari orang tua kasihan gitu sebetulnya, kasihan ya. Mungkin kita terlalu mengejar ambisi pengen punya anak yang pintar, tapi kita kadang merampas masa kecil mereka ya. Nggak tahu ya, kalau saya sendiri seperti itu gitu. Makanya saya nggak mau mondokin anak itu jauh-jauh, deket aja bisa nengokin sewaktu-waktu gitu ya gitu. Jadi saya fokus pada hal itu karena memang dulu saya juga sudah capek ditekan orang tua untuk mengejar target, akhirnya juga gagal juga gitu kan. Saya ranking 1 dari mulai SD, SMP, kemudian SMA saya sempat ranking 2 gitu. Kemudian kuliah tanpa tes gitu, waktu itu namanya PMDK di Undip Sastra Inggris, tapi gagal juga gitu loh. Karena sebetulnya passionnya itu nggak di situ gitu. Saya tuh passionnya mondok dulu, tapi karena bapak saya itu orang Abangan sehingga saya nggak diizinkan mondok gitu.
nggak diizinkan saya mondok. Karena kalau dalam pandangan orang abangan itu kan ya mondok itu buat apa gitu loh. Toh mereka-mereka yang mondok pulangnya juga ngarit gitu loh. Ngarit itu nyari rumput gitu. Terus melihara sapi, kambing gitu, berarti gitu. Mereka nggak ada yang jadi orang dalam tanda kutip gitu. Itu pandangan orang tua saya yang abangan. Tapi passion saya sebetulnya mondok. Nggak tahu saya waktu lulus SD tuh pengen aja mondok, pengen mencari ilmu yang khas gitu, yang ilmu yang nggak seperti di sekolahan gitu. Tapi ya kita ambil hikmahnya aja gitu. Jadi kalau sekarang tuh orang kada apa ya membanggakan anaknya mondok, ya nggak tahu, mungkin itu juga perlu dibanggakan gitu. Tapi menurut saya nggak ada apapun di dunia ini yang bisa dibanggakan, nggak ada. Kata berapa ratus kitab sudah kau hafal pun nggak ada jaminan gitu bahwa orang itu apa menjadi alim dalam pengertian yang alim yang holistik, yang kafah gitu. Karena alim tuh nggak gampang gitu. Orang bisa tahu banyak hal tapi tidak mesti dia paham banyak hal. Makanya dalam film apa namanya Para Pencari Tuhan itu dulu yang bintangnya itu Andre Stinky itu yang jadi pemain band itu malah menang lomba ilmu ikhlas dibandingkan sarjana Kairo. Ya itu hanya film tapi kan bisa jadikan analogi gitu. Bisa jadi refleksi dari kehidupan nyata bahwa ada orang yang ilmunya itu agamanya sudah mumpuni tapi karena mungkin dia tertutupi ya, jadi dia termasuk tidak paham gitu. Nah, akhirnya dia hanya bawa ilmu sebagai taubat gitu. Wah, taubat istilah itu istilah mereka ya, taubat sebagai ibaratnya itu sebagai hijab gitu, ilmunya itu sebagai hijab justru malah gitu. Jadi kalau kadang banyak cerita-cerita sufi yang orang-orang biasa, orang petani miskin mengerti arti kehidupan dan bisa memahami kehidupan itu dengan cara yang benar dari sudut pandang dia, dan malah kadang mungkin dia bisa usul gitu loh. Jadi dengan keikhlasan, kadang ya itu tadi tidak usah pinter-pinter ya, bukannya pinter nggak perlu, tapi kan tetap harus dibawa niat yang baik itu untuk mencari ridho Allah, sehingga dimanapun kita mondok itu tetap kita akan menjadi santri yang baik gitu. Ini jangan dibilang kalau santri nakal gak jadi orang, ya enggak, santri nakal banyak yang jadi orang. Ada faktor lain, misalnya pengasuhnya itu sangat tulus gitu ya, sehingga doanya makbul gitu ya, sehingga anak-anak yang nakal ini akhirnya jadi orang, bahkan bisa memimpin ponpes yang baru, yang besar gitu. Itu pernah diceritakan oleh Romo Gusmus gitu ya, Romo Kiai Mus gitu ya. Itu nyata, kisah nyata gitu. Nah, tapi memang ada, saya punya teman gitu yang dia mungkin maksudnya baik ya, anaknya dipondokin di Jaitun gitu, Indramayu dua-duanya. Tapi kemarin setelah ada peristiwa itu ya enggak tahu, saya juga nggak berani nanya sama dia gitu, takut menyinggung perasaannya gitu. Ya dulu waktu tak tanya mau mondok di mana, nanya mau di Jaitun sekalian yang jauh. Ya kok itu ya jenengan, kok itu ya kuat ya, saya gitu. Ya saya nggak berani terlalu itu gitu. Kok kuat ya jauh dari anak, ya biar itu dia nggak bombon maksudnya itu apa ya, itu ibaratnya terlalu dekat sama orang tua. Nah kalau ini aku setuju sama Gus Ba, dekat sama orang tua kok nggak boleh, itu kan hak anak gitu. Jadi saya setuju dengan Gus Ba bahwa selama masih mungkin hubungan dekat dengan anak itu kita bina sebaik-baiknya. Bahkan anak saya sendiri gitu mondok gitu, kadang-kadang kan dia pengen sedikit nakal gitu ya. Ya saya tak setujui karena memang karena apa ya? Ya itu tadi, wong dia udah mau mandok saja udah alhamdulillah gitu. Kadang-kadang dia pengen nakal apa suruh ngizinin, sebetulnya kan nggak boleh gitu loh. Nah saya juga ya, kamu tahu resikonya kan kalau kamu izin gitu, apa yang
nggak bagus lah buat itu kan. Aturannya pondok jelas nggak boleh ayah kamu suruh maksa karena alasan tertentu. Ayah sih sebetulnya ya mikirnya ya itu tadi, yes, agak-agak beling juga gitu loh, maksudnya ya aku juga tak takut kalau anak sudah banyak keluhan di pondok itu ini itu kan, karena mungkin kan biasa di rumah itu enak gitu ya, masih mending mau mondok. Jadi kadang ya ayah juga ikut-ikutan nakal gitu, ngizinin dia gitu. Ya alasan utamanya sebetulnya cuma kangen rumah, pengen tidur sehari di rumah gitu, walaupun mungkin ada alasan lain yang misalnya pernikahan sepupunya yang sebetulnya itu kan nggak wajib gitu loh, ya nggak tahu itu wallahu alam. Tapi saya sendiri juga sama anak nggak berani terlalu keras ya, masalahnya ya sudah mau mondok itu saja sudah alhamdulillah gitu. Karena anak sekarang itu banyak yang di saat tawarin mondok ini nggak mau gitu, karena ya sayang sama HP-nya gitu, sayang sama wirawiri naik motor ke sana kemarinya. Nah, jadi masalah mondok ini sebetulnya anak saya secara pribadi lebih setuju mondok itu nggak usah jauh-jauh lah. Ilmu itu sama aja kok, di mana aja sama aja. Itu juga dikatakan oleh pengasuhnya anak saya gitu. Nah, mondok di mana saja itu sama saja, tergantung anaknya. Ya memang betul gitu. Saya setuju gitu loh. Makanya sebetulnya daripada kita itu susah-susah untuk membuat satu harapan tentang masa depan yang mungkin tidak pasti, mendingan sekarang kan lalui dengan bahagia. Ya gitu. Dari soal mondok itu tadi, bahagianya apa? Ya nggak terlalu jauh sehingga sering bisa nengok anak gitu, sering merhatiin anak, sering bawain makanan sama anak. Kalau di pondok kan makanannya jelas kurang, kadang-kadang kalau rebutan gitu anaknya kalau nggak kalau wegahan malesan gitu, kalau ngantri panjang gitu malesan dia, kadang-kadang malah nggak kebagian makan dan sebagainya kan. Kalau seminggu sekali kita bisa tengokin, sebulan sekali ya sebulan sekali kita bisa bawain makanan yang enak-enak ya itulah kebahagiaan dia, dan itulah kebahagiaan orang tua bisa membahagiakan anak. Hal yang sederhana gitu. Ya udah, ini hal ringan mungkin ya, nanti malam mungkin kita cari tema yang agak berat gitu. Udah, kita berpisah di sini, sampai jumpa di vlog berikutnya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam rahayu sagung ing dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.